Pemirsa masih di ID Execution Closing dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama adalah IMPC direkomendasikan buy dengan supportnya di 3750, resisten hingga ke 4150 dan selanjutnya ada ABMM support yang bisa diperhatikan di 3300 resisten hingga 3750. Sampai yang ketiga ada Amar ini 266 resisten hingga ke 300 direkomendasikan buy dan selanjutnya ada ASA supportnya di 990 dan resistennya di 1250 dan juga direkomendasikan buy. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Sheryl, cukup menarik 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Keempat saham ini cukup jarang direkomendasikan oleh analis lain ini. Apakah ini memang pertimbangannya di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan yang cukup dalam dari sisi teknikal, posisi masing-masing saham ini cukup mendukung. Kita ke IMPC terlebih dahulu Ibu Sheryl, secara teknikal untuk IMPC. Ya, oke. IMPC hari ini breakout dari resisten ya. Lalu secara tren juga dia uptrend, momentumnya masih menguat. Jadi kita bisa buy untuk besok ya di harga 3.800-an ya. 3830 ya sesuai di layar tadi. Target di 4150, stop loss di 3750. Sebelumnya IMPC sudah mengalami koreksi yang cukup dalam di perdagangan kemarin sempat di 3.200-an dengan posisi 39. Apakah ini sudah membalikan pola dari IMPC udah beralih ke downtrend sampai sejauh ini? Sorry, ini IMPC, Impact Pratama Industri ya. Iya. Ya, Kenapa Ibu? dia kemarin sudah naik 7,28%. Jadi dia lagi uptrend ya, MPC. Lalu hari ini lanjut breakout gitu ya. Jadi kita bisa lanjut buy lagi untuk besok dengan target demikian. Ya, maksudnya dalam hal ini Bu Sheryl, IMPC sempat menguat signifikan di perdagangan Februari ke 38, kemudian koreksi cukup dalam di perdagangan kemarin di 3.200-an dan posisi saat ini sudah balik ke level 38 bahkan sudah menembus ke level 3.900-an. Kalau kita tarik garisnya, tampaknya penguatannya Iya. sudah melampaui di perdagangan Februari. Pola trennya seperti apa, Ibu? Iya. Jadi kalau kita lihat ini dia sebenarnya di tren minor ya yang dimulai dari akhir Maret itu dia uptrend ya. Lalu dengan hari ini dia berhasil breakout dan sampai hampir selesai sesi 2 ini masih closing di atas resisten tersebut. Jadi kita bisa lihat untuk besok masih ada peluang IMPC ini menguat. Apalagi kita lihat momentum volume dan MACD ini juga masih mendukung untuk penguatan. Dari saham pilihan pertama IMPC kita beralih ke saham pilihan kedua ada ABMM juga direkomendasikan buy. Analisis dan pertimbangan merekomendasikan untuk ABMM penutupan hari ini di 3580. Oke, ya ABMM ini juga uptrend ya. Lalu lagi ada sentimen positif. Kemarin diumumkan akan bagikan dividen. Tapi kalau teman-teman yang tidak mengharapkan dividennya, ya bisa melihat dari pergerakan harganya ini juga menarik ya. Closing hari ini juga bisa jadi trigger bullish untuk penguatan di esok hari. Kita bisa buy di 3.550 ya, targetnya di 3.750, stop loss di 3.300. Tapi bagi yang mau mengharapkan dividennya, ini juga dividennya menarik ya. ABMM dividennya jumbo sama seperti tahun lalu hampir 10% ya. Rp400 per lembar dividennya. Targetnya tadi di 3750, Ibu Sheryl, ini sampai Ya. kapan Ibu dengan posisi penutupan hari ini di 3580? Ya, sebaiknya sih bisa keluar sebelum tanggal come date-nya ya, karena Mhm. takutnya begitu udah ex-date turun gitu. Sebaiknya sih bisa dijual sebelum tanggal itu. Masih Oke. ada waktunya juga lumayan.
Baik, ABMM tampaknya penguatannya juga ikut tersulut dari pembagian dividen yang diberikan dan hati-hati untuk jebakan dividen trap yang sudah terjadi di beberapa emiten selanjutnya. 37 tadi 51 untuk dari sisi resisten dan bisa lepas sebelum dari Kumda dan XDET dari emiten ini. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga. Ada Amar juga direkomendasikan buy 266 hingga ke 300. Analisisnya Ibu Sheryl untuk Amar. Oke, ya. Amar ini kita lihat menarik ya. Jadi dia ada pola reversal ya berupa bullish engulfing. Hari ini volumenya juga naik signifikan ya. Kita bisa buy di area-area 280 sampai 284, target di 300, stop loss di 266. Hari ini di 286 menguat di 6,72%. Target sampai ke 300 untuk Amar. Baik, kita beralih ke sampel yang terakhir. Ada ASA, juga direkomendasikan buy pemirsa. Dengan support yang diperhatikan di 990 dan resisten hingga 1250 untuk ASA. Iya. Nah, ini ASA juga menarik ya. Sebelumnya dia ada pola uptrend channel, lalu akhirnya hari ini berhasil melampaui resisten MA200 ya, diikuti sama penguatan momentum. Jadi kita bisa lanjut lagi buy besok si ASA ya, kita bisa beli di 1080 sampai 1100 ya. Target kita bisa di 1250, stop loss di 990. Baik, Ibu Sheryl, secara keseluruhan 4 saham yang Anda rekomendasikan ini rata-rata perlawanan arah dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang hari ini tertekan cukup dalam ini. Apakah rekomendasi yang diberikan ini lebih memanfaatkan momentum rotasi sektor saja yang terjadi saat ini, lebih ke arah untuk jangka pendek dan menengah saja, Ibu Sheryl? Betul, ya kita lihat regional masih merah ya, masih koreksi, jadi kita nggak bisa mengincar saham-saham big caps dulu. Kita perlu cari saham-saham yang volume transaksinya besar tapi liquid ya, jadi pilihannya ke saham-saham tersebut dan juga lagi nggak kena rotasi sektor kayak sektor energi. Baik, 4 saham yang direkomendasikan ada IMPC, ABMM, Amar, dan juga ada ASA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Sheryl, kita masih punya 1 segmen lagi. Cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Bu Sheryl, kita lanjutkan kembali pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Cukup banyak yang masuk dan lebih dominan menanyakan saham-saham di komoditas batubara ini. Kita ke UNTR terlebih dahulu. Ibu Sheryl, ini pertanyaan dari Bapak Siahotang yang ada di Medan. Nyangkut di 26.900, Ibu Sheryl, strategi paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi. Oke, baik ya. Nah, ini UNTR juga gap down ya setelah bagi dividen. Kalau kita lihat sih saat ini belum waktunya untuk masuk ya. Kita bisa kalau mau averaging down, bapaknya bisa tunggu di area 24.150. Itu bisa kita cermati untuk masuk. Sekarang di 24.000 jadi belum. Nyangkut di 26.900, Ibu Sheryl. Iya, kalau mau averaging down bisa di 24.150. Oke, 24.150 averaging down, penutupan hari ini masih di 24.825. Selanjutnya kita akan coba bahas pertanyaan, saya akan coba cek terlebih dahulu. Dari Bapak Wijang dari Riau ini, Ibu Sheryl menanyakan untuk ADMR, mohon ulasannya. Oke, nah ini ada MR salah satu yang menarik ya di antara saham batubara yang sedang koreksi karena dia memproduksi batubara kokas ya. Itu juga ada sentimen positif ya. Kita lihat China sudah reopening ya dan China itu konsumen terbesar dari batubara kokas di dunia dengan kapasitas 20% lebih ya. Jadi ini untuk prospek jangka panjang menarik. Tapi kalau untuk trading ya, kita bisa wait and see dulu ya. Karena ini memang lagi masih turun ya. Tapi kalau kita lihat di antara batubara lain, yang penurunannya paling minim harusnya ruangnya itu ADMR ya. Jadi kita bisa tunggu dia di 900 kalau mau beli lagi, kalau mau masuk di ADMR ya. Oke, Targetnya bisa di 1100, stop loss di 870. Itu untuk ADMR. baik, penutupan hari ini masih di 930, melemah di 1,59%. Tunggu koreksi lebih dalam lagi di 900 untuk Adaro Mineral. Tapi ketika skenarionya Ibu Sheryl 900 jebol ke bawah, Bu, kemana arah ADMR selanjutnya? Iya,
Memang kalau ADMR ini perlu waktu ya, karena dia juga meskipun udah ekspansi ke aluminium ya, tapi itu kan masih dalam tahap awal gitu, masih perlu waktu untuk bisa menghasilkan gitu ya. Kalau untuk dia turun lagi setelah 900 ya kita bisa tunggu lagi area support selanjutnya di um, 700-an ya, di 700 ya. Kita bisa tunggu cermati lagi si ADMR kalau dia breakdown dari 870. Baik, kemudian ada Bapak Robert dari Surabaya menanyakan saham Goto akankah balik ke 130? Analisis secara teknikal untuk Goto. Oke, ya, Goto memang sudah berusaha rebound ya dari pelemahan yang terjadi ini. Oke, kalau di 130 memang lagi ada resisten ya di area-area saat ini nih, area closing di 119 sampai 120. Ini ada resisten yang kuat gitu ya. Kalau bisa break, dia target berikutnya ke 132 gitu ya. Jadi 130 itu resisten kedua dari posisi sekarang. Jadi kalau mau beli sebaiknya kita bisa tunggu dulu ya. Bahkan kalau udah punya barang, gotonya bisa sell on strength dulu. Nanti buyback kembali di level berapa Ibu Sheryl? Oke, kalau mau buyback bisa tunggu di level 100. Baik, Goto hari ini melemah di 1,69% di 116. Akankah ada potensi ke 130? Tadi juga sudah disampaikan yang ambil posisi lebih ke arah sell on strength terlebih dahulu dan buyback kembali di level 100 pemirsa. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Tampaknya ini tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham dari konstruksi ini untuk PTPP. Analisisnya secara teknikal, Ibu Sheryl. Oke, baik. Ya, PTPP masih strong bearish ya. Strong bearish kalau mau masuk bisa tunggu dia ke area-area support di 530 sampai 540. Kalau untuk sekarang masih dekat sama area resistennya di 585. Hari ini melemah di 2,61% dan ditutup di level 560. Saya coba cek ini pertanyaannya dari Cuncun Palembang ini. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Ibu Sheryl, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Bu Sheryl, terima kasih. Sehat selalu Ibu. Ya, terima kasih Pak David. Terima kasih ada Ibu Sheryl Tanuwijaya, Head of Research dari CUC Sekuritas. Dan akhirnya, saya David San, Oval dan seluruh kawan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.